Once upon a time, kembali ke masa di mana era seni bela diri dilestarikan dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Banyak perguruan seni bela diri yang berdiri kokoh di tahun 1978. Salah satu yang ternama yaitu perguruan Wong Kei Ying. Memang sudah banyak aliran dan perguruan yang namanya tidak kalah tenar seperti Kaipang dan Partai Pengemis. Mereka saling mengenal dan kerap membuat turnamen tinju seni bela diri yang dibuat setiap tahunnya. Dari sana, mereka mendapatkan gelar dan julukan seperti si lengan besi, sang juara 4 kali berlutut-lutut. Tak dulu, maksudnya berturut-turut. Layaknya hari, semua yang berawal pasti akan berakhir. Ada yang baik dan ada yang buluk. Maksudnya buruk. Segelintir orang lebih senang untuk membuat kerusuhan dan ini jalan pintas agar nama mereka terkenal. Karena ini jalan instan dan mudah agar mendapatkan julukan dan disegani banyak orang. Salah satunya yaitu Yen Tisung, pembunuh berdarah dingin nomor wahid. Dia juga dikenal sebagai pembunuh bayaran yang mempunyai hansip. Pembunuh bayaran mempunyai hansip. Ijo maksudnya prinsip. Jika uang berbicara, maka tinggal sebut nama saja. Dia akan membabat habis semua perguruan yang ada di sana tanpa terkecuali. Mendengar namanya yang begitu disegani dan ditakuti di kalangan lintas perguruan, mendorong seonggok pemuda tampan ingin menjadi yang terhebat. Yah, ini adalah tokoh utama dari serial film ini. Sebut saja dia, Bang Jeki alias Wong Fei Hung. Tingkahnya sangat konyol atau bahkan melebihi batas pemuda yang sangat jahil, yang suka nongkrong, berkumpul, dan meminum minuman. Suatu ketika, Wong Fei Hung menunjukkan dan memamerkan skill di hadapan pemuda-pemudi Karang Taruna pada waktu itu. Dia berkenalan dengan seorang gadis tanpa babi bubla blebluk, melancarkan jurus modus agar mendapatkan perhatian dari sang gadis. Wong Fei Hung berpura-pura dan modusnya itu matanya tertusuk oleh bando yang ada di atas kepala sang gadis. Guna melancarkannya juga, dia menggunakan ular sebagai medianya. Dan hasilnya, dia berhasil mendaki gunung dan melewati lembah. Semua pemuda-pemudi yang melihatnya sangat takjub dan bertepuk tangan. Akan tetapi, sungguh malang, ternyata gadis itu membawa bodyguardnya, yaitu emak-emak barbar yang sungguh kejam, yang jago sekali berkelahi dan bela diri. Yang mungkin kalau naik motor sen ke kiri, beloknya ke kanan. Wong Fei Hung pun diberi pelajaran agar tidak mengulanginya lagi. Dan apesnya, ibu itu ternyata bibinya sendiri, dan wanita yang digendong itu merupakan saudaranya. Selepas kejadian itu, para wanita cantik itu pun mampir dan tidak sengaja berkunjung ke rumah Wong Fei Hung dan disambut oleh sang ayah. Ayahnya pun memperkenalkan Wong Fei Hung kepada bibinya dan ternyata alamah ini mah yang tadi, mak barbar. Sang bibi pun langsung mengadu kepada ayahnya kalau Wong Fei Hung berbuat tidak senonoh terhadap keponakannya itu. Ayahnya sangat marah dan malu. Bagaimana tidak, sosok ayahnya merupakan orang yang sangat terpandang sebagai sosok RT di sana dan memiliki perguruan yang sangat hebat. Yah, dia adalah Wong Kei Ying. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, dia mendapatkan hukuman atas apa yang dia perbuat. Namun, di sisi lain perguruan Pak Ling dan orang-orang mereka pun memaksa masuk. Pak Ling meminta keadilan kepada ketua RT yaitu Wong Kei Ying karena putra kesayangannya telah dihajar oleh Wong Fei Hung. Namun Wong Fei Hung dengan sikapnya mencoba menjelaskan kepada sang ayah bahwa putra Pak Ling itu berbuat salah. Dia berbuat semena-mena kepada pedagang kecil. Dia membeli batu giok di bawah harga pasaran dan dengan sangat memaksa dia membayar sekedarnya. Wong Fei Hung hanya memberi peringatan hingga kakinya penuh ikatan alias kebablasan. Semua muka, tangan, kaki, paha, betis diliputi oleh perban. Pak Li yang merupakan seorang guru itu meminta Wong Fei Hung bertanggung jawab. Di sini
Sang bibi melihat ada secercah harapan bahwa semua ini bukan semata-mata kesalahan dari Wong Fei Hung. Sang bibi membelanya dan memberikan saran kalau Wong Fei Hung dihukum dan bertanggung jawab bukan dengan cara itu, melainkan dengan cara dia tidak melawan dan diserang oleh 10 jurus. 10 jurus tanpa melawan. Bisa nggak ya? Melihat potensi sang anak, Wong Kei lalu memberikan hukuman agar Wong Fei Hung berlatih kedisiplinan dan sopan santun pada pamannya, yaitu Paman So. Mendengar julukan sang paman yang begitu terkenal akan tingkat kedisiplinannya dan tentunya kejam terhadap muridnya, membuat Wong Fei Hung takut dan menolaknya. Sekujur tubuhnya merinding. Sang ayah bersikeras tetap melakukan hukuman itu, dimulai dari sikap dasar yaitu berkuda-kuda selama 5 jam dan diawasi oleh guru pengganti yaitu Keixin. Karena tingkat solidaritas yang dimiliki begitu besar, temannya membantu dengan membawa sebuah jengkok tempat duduk agar Wong Fei Hung kuat berdiri bersikap kuda-kuda selama 5 jam. Tetapi hal ini diketahui oleh sang ayah dan memberi nasihat kepada sang guru pengganti agar lebih teliti dalam menyikapi anak nakal seperti Wong Fei Hung ini. Singkat cerita, di sebuah warteg pada masa itu, Wong Fei Hung sangat lapar karena menerima hukuman yang begitu sulit dari sang ayah. Di sini, Wong Fei Hung menggunakan jurus trik pasukan 5 detik, yaitu berpura-pura kenal pada seorang om-om yang tajir agar mendapatkan makanan gratis. Akan tetapi, dia salah sasaran. Akal bulusnya itu sudah diketahui oleh pemilik warteg itu, yang ternyata merupakan anak dari om yang tadi. Aduh om kenapa nggak bilang ya? Wong Fei Hung pun akhirnya diberi pelajaran agar memuntahkan serta mengembalikan semua makanan yang telah dia makan. Pemilik toko itu pun menyuruh algojo bulldosernya, sebut saja gorila, untuk mengeksekusi Wong Fei Hung. Namun disinilah ternyata asal muasal Wong Fei Hung bertemu dengan pamannya yaitu So, dan pamannya itu menyelamatkan Wong Fei Hung dari anak buah dan algojo penjaga warteg. Di sisi lain, Wong Fei Hung ditangkap oleh pamannya sendiri dan dipaksa untuk berlatih seni bela diri tingkat dewa. Mereka belajar bersama-sama selama 1 tahun penuh dengan metode yang sedikit gesrek dan nyeleneh. Wong Fei Hung berhasil menguasai jurus dewa. Tidak tanggung-tanggung, dia menguasai sebanyak 8 jurus dewa. The Drunken Master, jurus dewa mabok. Pak Li mulai mengajak penduduk desa untuk menjual tanah yang ada di belakang bukit. Padahal tanah tersebut merupakan lahan kosong yang dijadikan pemakaman oleh warga tersebut. TPU, tempat pemakaman umum. Tapi semua itu hanyalah modus belaka. Ternyata di bawah pemakaman terdapat batu bara yang sangat melimpah dan dapat diolah oleh perusahaan-perusahaan besar. Niat itu pun sudah terendus oleh Pak RT Wong Kei. Niat itu dicekal dan dilarang serta ditolak mentah-mentah. Wong Kei menganggap dengan menjual bukit itu akan merusak keindahan dan tata letak kota ini. Perdebatan itu akhirnya menimbulkan hawa yang sangat panas, dan Pak Li menawarkan jatahnya dipotong 20%. Maksudnya sih nyogok. Tetapi ditolak oleh Pak RT Wong Kei. Merasa sakit hati akan penolakan itu, Pak Li pun pergi dan menyewa pembunuh bayaran tingkat wahid, termasuk klan berdarah dingin si kaki halilintar Yen Tisung. Di suatu momen yang ada, Pak Li berhasil menjebak Wong Kei dengan berpura-pura menyuruh anak buahnya kalau ada keributan di atas bukit itu. Sebagai ketua RT yang baik, dia mencoba mencairkan suasana dan ke tempat kejadian perkara. Namun
bukan warga yang ia temui, melainkan si Kaki Halilintar ataupun pembunuh yang disewa oleh Pak Li. Iya, dia adalah Yen Tisung. Sang Kaki Halilintar sudah bersiap. Dia sudah diperintahkan oleh Pak Li untuk menghabisi nyawa dari Wong Keiying. Pada awalnya, Wong Keiying berhasil mengimbangi jurus dari si Kaki Halilintar, tetapi perbedaan usia mereka dan faktor stamina yang membuat Wong Keiying kalah. Namun di sini segera sosok Wong Fei Hung muncul dari belakang layar. Seketika itu juga Wong Fei Hung berhasil menyelamatkan sang ayah Wong Keiying. Melihat ayahnya yang sudah membiru dan berubah warna menjadi ungu, Wong Fei Hung menantang si Kaki Halilintar Yen Tisung. Dan di sini terjadilah pertarungan terhebat yang disaksikan oleh pamannya sendiri, yaitu Paman So. Pada awalnya, Wong Fei Hung kalah terlebih dahulu. Maklum, namanya juga jagoan. Wong Fei Hung menerima kelitikan, garukan, gatakan, dan pukulan bertubi-tubi dari si Kaki Halilintar. Melihat hal itu, sang paman pun akhirnya melemparkan seonggok anggur merah kepada Wong Fei Hung. Ya, di sini Wong Fei Hung meminum amer itu. Wong Fei Hung pun meminumnya. Dalam kondisi yang sangat kentang, Wong Fei Hung mengeluarkan jurus 8 dewanya yang dia pelajari dari Paman So. Perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit stamina dari si Kaki Halilintar pun terkuras habis. Yen Tisung terkecoh oleh jurus Wong Fei Hung yang ke-8, yaitu jurus Dewi Oh My Oh, dan akhirnya pun kalah oleh satu smackdown yang Wong Fei Hung pelajari, yang dikutip oleh Scotty 2 Hotty, yaitu The Worm, sikut yang mengenai pinggang dari Yen Tisung. Wong Fei Hung pun berhasil mengalahkan Yen Tisung si Kaki Halilintar. Oke, ending. Sebenarnya ceritanya itu sangat singkat, jelas, dan padat. Tetapi di sini dikemas sedemikian rupa agar film ini menarik. Film yang menarik ini mengambil latar di era 1978. Saya sendiri sih yang menontonnya merasa bernostalgia kembali ke Cina daratan dahulu. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa hasil tidak mengkhianati usaha. Doa dari orang tualah yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan itu. Bang Jeki mengajarkan untuk selalu patuh terhadap orang tua bila ingin mencapai kesuksesan. Yah, benar. Nakal dulu, baru sukses hidup. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Cukup sekian, tapi jangan lupa kalian like, subscribe. Kalau merasa keberatan sih nggak masalah juga. Ini adalah aktivitas saya sebagai pengangguran guna mengisi waktu luang saja. Tapi yuk kita sama-sama ramaikan channel ini. Bila kalian suka dengan konten yang seperti ini, yuk komen di bawah ini ya. Dan kalian bisa request film apa saja, dari genre mana saja, di tahun berapa saja, dan saya akan membawakannya di video berikutnya. Oke, terima kasih. Salam pengejutan.